titik support dan resistance seperti biasa. Ini kita lihat stokastik RSI membentuk golden cross. Ini semenjak berapa hari yang lalu ya, IDMR mengalami tren naik sudah luar biasa ya, sudah 40%, di bawah 1000 kemarin, sekarang sudah 1275 ya. Sempat jatuh dari sini. Kita akan lihat perbandingan di 1000 ini ya, sempat di area sini kemarin di harga 3140. Ini dari mulai itu langsung terus naik, kemudian akhirnya turun kembali ya. Kita coba ambil di area sini dulu. Ini sudah minus 43%. Kemudian kita tambah lagi, ini minus 42%. Wow. Sudah berapa ya? Sudah 80 lebih ya. Sudah 85. Nah, terakhir di harga ini paling rendah. 27%. Berarti hampir 100 lebih ya Bapak Ibu ya. 100% lebih. Nah, kalau kita lihat secara fundamentalnya, apabila kategorinya liquid, ini akan kembali seperti semula ya. Apabila liquid ya Bapak Ibu ya. Saya belum melihat. Silakan Bapak Ibu mempelajari ADMR untuk fundamentalnya ya. Apakah ya ini kita akan lihat secara fundamentalnya. Bisa dilihat di RTI bisnis Bapak Ibu ya. Kita ambil di profile, masuk energi, oil, gas, dan coal. Kemudian ini listing date-nya ini 3 Januari 2023. Jadi baru 1 tahun lebih ya. 1 tahun 8 bulan. Kurang lebih. Nah ini secara kepemilikan saham 68% dimiliki oleh PT Adaro Energi. Kemudian secara IPS termasuk menurun dari tahun 2022 128 per lembar ya. Ini jadi 120 rupiah, jadi turun 8 poin. Kemudian untuk kita lihat ROE-nya, jadi ini juga bisa diperhatikan untuk ROE. ROE ini di atas 20% ya, lumayan 46,8. Kemudian PER-nya itu 10,6. Jadi termasuk agak besar sedikit ya, agak besar. Kemudian kita juga bisa melihat untuk liquidity-nya ya, liquidity-nya bisa dilihat. Ini untuk DER 82,81%. Oke, yang lainnya bisa dilihat ya. Kemudian untuk market cap-nya ini adalah 52,12 triliun. Jadi termasuk market big cap ya Bapak Ibu. Oke, lumayan ya untuk fundamentalnya. Yang terpenting adalah nilai IPS-nya positif dan PER-nya agak besar sih Bapak Ibu ya, 10,6, jadi 10 kali. 10,6 kali baru modal kita kembali. Jadi kalau semakin kecil PER-nya semakin bagus. Cuma untuk ROE-nya ini lumayan besar ya, 46,8%. Dan cash flow itu 1,73 triliun. Oke, untuk yang lain Bapak Ibu bisa lihat ya, di RTI bisnis ya Bapak Ibu ya. Ini hutangnya ada 8,6 triliun, aset 20, triliun, dan sales 6,9 triliun. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk IDMR bisa dilihat kembali apakah bisa menjadi pilihan Bapak Ibu untuk menjadi investasi jangka menengah pendek atau bisa jangka panjang ya, terserah Bapak Ibu untuk ngeplannya. Yang jelas diperhatikan betul-betul untuk membuat plan
dan membandingkan. Jadi sebaiknya membandingkan beberapa emiten yang sama dengan emiten tersebut di bidang energi. Dari segi murahnya juga bisa dilihat apakah ADMR masih termasuk murah atau bagaimana ya. Yang jelas kalau saham liquid biasanya akan kembali seperti semula lagi harganya. Ini kan baru 1 tahun Bapak Ibu ya, sebaiknya kita melihat yang 3 tahun ke atas. Oke, mungkin sekedar informasi saja untuk Bapak Ibu untuk melihat ADMR. Apakah ADMR memiliki tingkat risiko kecil, sedang, atau besar ya? Oke, kita akan mengambil support. Jadi ini Bapak Ibu ya, supportnya kita kasih di sini dulu. Untuk supportnya di area paling rendahnya di 1105 ya, walaupun agak jauh ini sedikit. Ini kita ambil support di situ, kemudian ini support paling dekat di area 1210. Jadi kalau tembus di 1210 kemungkinan ke bawah dulu. Kemudian kalau dia akan menguji resisten, kita bisa antri. Jadi kalau apabila ke bawah Bapak Ibu ya, sempat menyentuh 1210 tapi tidak ke bawah, kita bisa masuk di area sini. Di harga 1245, kemudian entry kembali, entry sell di harga ini ya, ini mengulang kembali, kita perhatikan di tanggal 4 April 2023 di 1295. Kalau dia mampu lagi bertahan, kita bisa ambil di area sini. Di 1 ya, di 1400 atau di sini kita ambil di support di tanggal 10 Januari ya di 1425. Oke, untuk ADMR kita clear, kita akan melihat yang di koleksi asing berikutnya yaitu MDKA. Ini yang buy masih banyak yang menahan. Untuk MDKA kemudian ini kita akan mengambil, kita hapus dulu. Ini kita ambil di sini untuk areanya, area buy. Ini area support di harga 3.200. Penutup di 3380. Kita bisa menunggu juga di sini. Kalau ingin menunggu di 3310. Yang tidak menunggu bisa ambil di area sini ya. 33 berapa nih ya? 33 3350 ya. 3350 yang paling dekat dari titik atau harga close kemarin. Kemudian untuk jadi kita bisa ngambil harga di 3380, 3350. Kemudian untuk entry sell ini ada gap ya. Ini sudah tertutup sih. Kita bisa ngambil lagi di sini di 3590. Kemudian kita ngambil lagi di area ini. Area ya, ada break di sini di 3760. Oke, MDKA ini lumayan juga, ini bisa kembali lagi. Sudah melewati garis trend. MDK kita clear, kita ke auto. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat bergabung bersama kami di Pintas, bisa mengunduh aplikasi kami di App Store dan Play Store dengan nama Profit Anywhere ya Bapak Ibu ya. Di sana juga cukup lengkap bagi Bapak Ibu yang belum memahami technical analysis, bisa melihat di area pivot ya. Kemudian banyak juga rekomendasi melalui notifikasi yang tiap hari ada. Entry buy kita di mana dan entry sell kita di harga berapa ya. Jadi lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup memahami bagaimana penggunaan aplikasi kami dan langsung bisa entry buy dan entry sell ya. Kemudian untuk pemahaman technical analysis,
Bapak Ibu bisa bergabung di klinik trading yang akan ada sesi trabar ya, trading bareng 2 sesi, sesi pertama dan sesi kedua. Oke, dan itu haknya kita ya yang sudah menjadi nasabah. Jadi persyaratannya untuk mengikuti hanya menjadi nasabah. Oke, untuk auto juga ini secara candle stokastik RSI ya, ini hampir mengarah atau hampir berpotongan. Biasanya kita bisa ngambil di harga satu fraksi di bawah atau harga penutup, atau di harga satu fraksi di penutup. Nah, kita bisa mengambil di harga ini, di harga 31, terlalu dekat ya, terlalu jauh ya Bapak Ibu. 3210, 3210 ya, ini yang dekat, ini sangat dekat dengan harganya ya, 3220, 3220, 3230, 3240. Bisa ambil di area situ, di harga close juga bisa, atau di harga satu fraksi di atas close. Oke, kita ambil di sini untuk entry sell-nya bisa di 3300. Ini yang paling dekat. Kemudian di harga 3460, jadi saya tidak merubah ya di plan sebelumnya. Oke, auto kita terakhir ke MIDI. Ini diskon ya Bapak Ibu ya, apapun informasi yang saya berikan ke Bapak Ibu silakan melihat langsung di sumbernya yaitu di RTI Bisnis. Kemudian yang sudah menginstal aplikasi kami bisa melihat di notifikasi ya. Dan informasi yang hari ini saya berikan ini adalah technical analysis dari saya pribadi. Jadi apabila ada kesalahan, tidak apa istilahnya ya, tidak melihat notifikasi yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat emiten yang bisa tren hari ini dan kita mencoba membuat technical analysis sederhana sesuai dengan indikator yang 3 ini ya, dengan ditambah teknik trend line dan support resisten yang sederhana ya Bapak Ibu ya, yang cukup merupakan basic kita untuk melihat atau mengambil rekomendasi untuk entry buy dan entry sell. Jadi this on Bapak Ibu ya, disclaimer on. Jadi di sini edukasi, saya hanya coba mengajak Bapak Ibu sebelum membeli, ayo gini loh kita caranya melihat untuk mendapatkan harga-harga yang kita sudah sesuai dengan plan yang ada ya. Dan itu plan dari kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya kita sendiri yang belajar untuk mengambil harga berapa yang akan kita ambil sesuai dengan plan kita masing-masing ya. Saya hanya memberikan gambaran seperti ini, meletakkan atau mengambil atau memberikan gambaran tentang harga yang akan kita ambil atau kita tawarkan ya. 420 ini harga penutup 426. Kita bisa mengantri di 418 atau di sini ya, di harga ini ada kebetulan pertemuan trend line di 422 ya Bapak Ibu, 422. Kemudian kita seperti biasa mengambil titik support. Ini kita kasih warna hijau. Kemudian ini ada pertemuan jual dan trend line ini. Kita ambil ini ya. Kita ambil di akhir candle di sini pas di 442 sebagai entry sell kita. Ini biasa swing Bapak Ibu ya, dan ini pas di paling harga paling tinggi di tanggal 2 Desember ya, di tahun lalu. Tahun lalu ini kita menjadikan target di tahun ini di tanggal 9 Agustus kemarin. Oke, untuk MIDI kita clear. Sekali lagi disclaimer on Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang memberikan hak penuh dari harga-harga yang ditawarkan ya, baik membeli ataupun menjual. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu apabila plan-plan kita terkadang meleset ya, karena memang kita adalah ikhtiar untuk menghilangkan yang namanya keraguan-raguan kita ya. Kita ikhtiar tidak asal memberikan harga atau menawarkan harga ya. Kita tahu sumber dari harga itu sendiri. Baik, terima kasih. Mohon dukungan untuk like dan subscribe, dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja saya utarakan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Mohon dukungan untuk like dan subscribe. Bye bye Bapak Ibu.